Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurtubi, NIM 2035111000061. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang yaitu ekosistem perairan Sumber Agung Desa Pasongsongan. Pengertian sumber mata air. Sumber mata air sebenarnya adalah tanah yang berada di bawah permukaan tanah, tepatnya pada batuan yang bersifat jenuh air atau akuifer. Adanya proses geologi di dalam tanah menjadi faktor pendorong, sehingga air tanah muncul di atas permukaan tanah. Air yang muncul itulah kemudian dikenal sebagai sumber mata air. Proses pembentukan sumber mata air. Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, bahwa sumber mata air terbentuk akibat adanya pemotongan aliran air tanah akibat kondisi geologi, sehingga air pun keluar dari bebatuan. Oleh sebab itu, kebanyakan sumber mata air dapat dijumpai di kawasan kaki bukit, lereng bukit, di dataran, dan juga lembah bukit. Pada dasarnya, air dari mata air berasal dari air permukaan tanah yang meresap sehingga menjadi air tanah, kemudian melalui serangkaian proses geologi, dan akhirnya kembali lagi jadi air permukaan akibat pemotongan aliran air. Proses ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu air permukaan, air tanah, dan air mata air. Yang pertama, tahap air permukaan. Pada tahap air ini masih berada di atas permukaan bumi, sehingga disebut sebagai air permukaan. Ada banyak sekali jenis air permukaan, mulai dari air laut, air sungai, air rawa, air danau, hingga air hujan. Air inilah yang nantinya akan meresap dan menjadi air tanah. Yang kedua, tahap air tanah. Ketika air permukaan meresap ke dalam tanah, maka disebutlah sebagai air tanah. Air ini masih tetap mengalir lewat retakan dan celah kecil di dalam tanah air. Air tanah mempunyai fungsi yang sangat penting terhadap aspek kehidupan manusia. Yang ketiga, tahap mata air. Pada saat air tanah mengalir melalui celah kecil pada batuan jenuh air atau akuifer, kemudian tiba-tiba terjadi proses geologi yang menyebabkan lintasan air terpotong, maka pada saat itulah air akan memancar kembali ke permukaan tanah. Air tersebut akan berkumpul pada suatu titik dan mengalir yang disebut sebagai mata air. Jenis-jenis sumber mata air. Sumber mata air dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe. Menurut Davis dan Davis, sebagaimana ditulis oleh Kodaitie 2012, klasifikasi dapat berdasarkan beberapa debit, jenis akuifer, karakteristik kimia, dan temperatur air tanah, arah migrasi air tanah, topografi, dan kondisi geologinya. Sedangkan ahli lainnya yaitu Vetter 2001 menyatakan pengklasifikasian jenis mata air terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu 1. Depression spring. Mata air depresi terbentuk akibat perpotongan muka air tanah dan permukaan tanah. Yang kedua, kontak spring. Mata air kontak terbentuk akibat air dari akuifer yang membawa air tertahan oleh lapisan kedap air atau impermeable, sehingga air mengalir ke tekanan yang lebih rendah. Yang ketiga, float spring. Mata air sesar atau patahan atau retakan terbentuk akibat patahan batuan yang impermeable dengan gaya air pada akuifer ke buangan. Yang keempat, sinkhole spring. Mata air yang terbentuk karena adanya tekanan di bawah arteris dan berasal dari akuifer arteris utama. Biasanya terdapat pada akuifer kapur usia tersier. Yang kelima, joint spring. Mata air yang dapat berbentuk karena adanya lipatan atau patahan pada zona permeable di batuan permeable rendah. Yang keenam, friture spring. Mata air yang dapat terbentuk karena adanya patahan pada zona member di batu permeabilitas yang rendah. Organisme yang hidup di sumber air. Yang pertama, ikan belana. Klasifikasi ikan belana yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Ocyteus, order Perciformes, famili Mugilidae, genus Mugil, spesies Mugilcephalus. Yang kedua ada kakap merah bakau. Klasifikasi ilmiah Kerajaan Animalia, divisi Chordata, kelas Actinopterygii, memesan Perciformes, keluarga Lictanidae, marga Lutanus, jenis L.R. gentimaculatus. Yang ketiga ada ikan giper. Klasifikasi ikan giper yaitu Kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Actinopterygii,
Ordo Perciformes, keluarga Scatopagidae, genus Scatopagus, spesies Scatopagus argus. Yang keempat ada udang. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Malacostraca, order Decapoda, famili Paleamonoidea, genus Macrobachium, spesifik name Rosenbergi, scientific name nama Macrobrachium rosenbergi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.